kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kalian yang di rumah, apa kabarnya? Pastinya luar biasa bukan? Halo, Kakak Ari apa kabar? Aku baik, Kak Sharon apa kabar? Aku baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kakak, sekarang kita mau ngapain nih Kak pastinya? Wah, seperti biasa adik-adik kita berkumpul di sini untuk bersama-sama ibadah online. Yeay, kita mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang cerah ini. Kalau Engkau telah berkumpulkan kami walaupun hanya online, tapi kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Yes. Berkati kami Tuhan menjadi anak yang sukacita, anak yang taat untuk datang ke hadirat-Mu. Amen. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita mulai pujian kita. Kita merasakan bahagia. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Senin harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Senin harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Rabu. Hari Rabu harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Rabu harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari Rabu harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Minggu harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari Minggu harinya Tuhan. Yeay. Semangat ya Kak Adi. Semangat banget dong Kak. Yuk kita mau pujian kita mau naikkan pujian King Kong Badan Besar. Dengarkan ya adik-adik. King Kong badannya besar, aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang pendek. Lehernya panjang, Kakinya pendek. haleluya. Semua ciptaan Tuhan, haleluya. Semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang itu, mana-mana rumahnya itu. Haleluya, semua ciptaan Tuhan, haleluya.
Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Yeay. Kita lagi pujian kita kembali. Yuk. Yuk, satu pujian lagi adik-adik. Dengan dia panggil nama saya. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sekarang kita mau ngapain ya Kak Ari? Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sikapnya sungguh-sungguh, kita nggak mau main-main lagi, kita mau datang hadirat Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau menaikkan pujian firman Tuhan kita. Kalian pasti udah tahu lagu ini karena beberapa minggu lalu sudah pernah dibawain. Kita katakan Allah itu tahu lihat. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know. Come and be my all. I want to love you, Lord.
boleh masuk dalam doa firman Tuhan. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak, kami boleh kumpul di tempat ini Bapak, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Bapak. Biar kayak Bapak, sebentar kami, anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan, berbicara Bapak, sebab kami anak-anak-Mu mendengar dan siap untuk melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, biar kayak Bapak, kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, boleh Bapak Kau pakai secara luar biasa Bapak. Adik-adik yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Shalom adik-adik semuanya, gimana kabar kalian pagi hari ini? Luar biasa dan antusias ya, tetap semangat. Kalau tadi sudah memuji Tuhannya, kita akan dengerin firman Tuhan bersama-sama. Sudah disiapkan Alkitabnya, sudah disiapkan. Kita mau baca bersama-sama yuk, kita buka Alkitab kita. Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Perikopnya Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Sudah dapat semuanya ya? Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Oke, Abang bacakan untuk kalian semuanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." 17. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Oke, firman Tuhannya itu bercerita tentang seorang anak muda yang sakit ayan, adik-adik. Jadi pada saat itu orang tuanya datang kepada Tuhan Yesus sambil menyembah, terus mereka berkata, "Tuhan, kasihanilah anak aku," gitu. "Anak aku ini sakit ayan, Tuhan. Dia juga sering jatuh di api dan di air juga." Orang tua ini udah bilang juga, "Aku sudah bilang ke murid-muridmu, tetapi murid-muridmu tidak dapat menyembuhkannya." Nah, di situ kan Tuhan Yesus kayak kesal gitu ya. "Ya selama ini kamu sudah mengikuti aku, tetapi kok kamu nggak bisa untuk mengusir setan itu," gitu kan. Sampai Tuhan bilang kan, padahal kamu hanya butuh iman sebesar biji sesawi. Nah, pagi hari ini kita mau bahas tentang iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu apa sih Bang? Gitu kan. Kalau kalian nanti lihat nih ya, searching, cari di internet, di Google, biji sesawi. Nah, nanti kalian pasti lihat di situ, ternyata biji sesawi itu kecil loh adik-adik. Besarnya aja cuman 1 mm. Tahu nggak sih, sesawi itu adalah tanaman yang tumbuh dari Laut Tengah sampai Mesir. Ternyata dia ada 3 jenis adik-adik. 3 jenis sesawi. Tanaman sesawi ya. Tanamannya ini ada 3 jenis, yaitu sesawi putih, sesawi coklat, sesawi hitam, atau nigra. Nah, tanaman sesawi ini biasanya dimanfaatkan pada bagian daun dan bijinya. Terus daunnya itu ternyata bisa digunakan sebagai sayuran dan makanan. Nah, kalau bijinya, adik-adik, biji sesawinya itu dipakai sebagai rempah-rempah yang bermanfaat untuk pengobatan dan penyedap makanan biasanya. Nah, rasa dari biji sesawi, kalau yang sudah Bang cari-cari nih di Google, itu katanya pedas dan menyengat di lidah. Umumnya dipakai untuk bumbu makanan yang berbahan daging. Nah, tahu nggak sih adik-adik? Ternyata biji sesawi ini berukurannya sangat kecil, ya kan? Kurang dari 1 mm. Terus biji yang sangat kecil ini begitu gampang tumbuh. Nah, tumbuhnya itu bisa mencapai 3 meter kalau dia udah tumbuh terus, ternyata bisa 3 meter adik-adik. Nah, kenapa sih kita pagi-pagi kok udah ngomongin biji sesawi sih Bang? Nah,
Tahu nggak sih adik-adik, kita lihat di ayat ke-20 tadi, Tuhan tuh bilang begini adik-adik. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tahu nggak sih? Kenapa sih Tuhan bilang kayak gitu? Karena Tuhan tuh gemes gitu, gregetan ngeliatin murid-muridnya. Selama sudah beberapa tahun ikut Tuhan Yesus, tapi ternyata mereka belum bisa mengusir roh jahat gitu kan. Jadi kadar keimanannya itu masih tanda tanya gitu adik-adik. Masih pokoknya imannya murid-muridnya Tuhan Yesus tuh masih belum ada apa-apanya deh gitu kan. Jadi mereka ikut aja, ikut Tuhan Yesus kemana pergi, memberi makan, pergi membuat mujizat, tapi tetap aja si murid-muridnya Tuhan Yesus ini masih belum mempunyai iman yang Tuhan Yesus harapkan ternyata. Nah, tahu nggak sih? Ternyata kalau kita, kalau menurutnya adik-adik, menurut dari Ibrani 11 ayat 1, kenapa sih iman itu sebenarnya kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya kan adik-adik? Nah, padahal mereka tuh sering mendengarkan firman Tuhan, sering dengerin Tuhan Yesus khotbah, sering dengerin Tuhan Yesus berbicara di mana-mana, ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih mereka kurang percaya gitu kan? Kurang iman gitu kan? Karena intinya mereka tuh sebenarnya kurang percaya sama Tuhan Yesus. Karena kadar imannya seperti itu aja, jadi mereka beranggapan, hanya Tuhan Yesus yang bisa seperti itu, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengusir setan, hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu semuanya. Padahal Tuhan Yesus bilang, dengan namaku, di dalam namaku tuh ada kuasa, di dalam namanya itu ada kemenangan, di dalam namanya itu ada pengharapan. Nah, pagi hari ini Abang mau sampaikan bahwa kita itu harus memiliki iman yang sebesar sebiji sesawi pun Tuhan Yesus pasti dengarkan adik-adik. Kayak kalau tadi kan, kalau kita sudah lihat iman sebesar biji sesawi itu kan, biji sesawi itu kecil banget, ya kan? Kenapa sih Tuhan Yesus cuma bilang iman sebesar biji sesawi aja deh gitu? Itu artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus tuh nggak minta banyak-banyak sama kita. Kita mau percayanya sama Tuhan tuh nggak banyak pun. Tuhan cuma minta sebesar biji sesawi aja gitu loh. Pagi ini Abang nggak tahu nih yang menjadi permasalahan kalian, apa yang sedang kalian alamin, sakit penyakit apa yang sedang kalian alami. Tapi percaya adik-adik, kita belajar pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus tuh menghargai iman kita sebesar apapun. Ya, sebesar apapun. Yang Tuhan minta itu adalah kita percaya bahwa kalau kita memiliki iman yang teguh dan bertumbuh, itu Tuhan Yesus sangat suka, Tuhan Yesus sangat senang sekali dengan iman yang seperti itu. Jadi gak mesti punya iman yang hebat, gak mesti punya iman yang dahsyat gitu kan. Tapi Tuhan Yesus cuma minta iman kita sebesar biji sesawi saja gitu. Sebesar biji sesawi itu kecil sekali adik-adik, gak ada artinya apa-apa. Tapi di dalam Tuhan tuh ada artinya. Karena apapun yang kalian minta di dalam nama Tuhan, dengan iman saja, dengan iman percaya saja, itu pasti akan terjadi, akan tergenapi. Kuncinya satu, jangan namanya kurang percaya. Itu berarti kamu gak beriman. Terus jangan yang namanya apa-apa bersungut-sungut gitu kan, berarti itu kurang beriman, kurang percaya. Pagi hari ini yuk kita sama-sama belajar. Misalnya kalau sekolahnya kan kalian masih online nih, mungkin ada beberapa yang sudah tatap muka. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak namanya bersungut-sungut gitu ya adik-adik. Karena dengan kita bersungut-sungut berarti kita kurang percaya sama Tuhan. Dengan kita banyak ngomel, dengan keluh kesah terus gitu, berarti kita kurang percaya sama Tuhan. Pagi hari ini yuk kita miliki iman yang kita jadikan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pagi hari ini jangan kendorkan iman kita adik-adik, jangan merasa aku sendirian, aku tidak punya siapa-siapa gitu. Kalian punya Tuhan Yesus, kalian punya Tuhan Yesus yang memiliki dan mempunyai pengharapan buat kita semuanya adik-adik. Percaya dan imanin apa yang kalian sedang imanin, apa yang sedang kalian pergumulkan, apa yang sedang kalian banyak bawa dalam doa. Percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan, Tuhan Yesus pasti memulihkan kalian adik-adik. Ya, demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi persoalan hidup kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan untuk kami.
Kalau kami masih sekolah online, biarkan Tuhan membuka jalan untuk kami, supaya kami tidak ketinggalan pelajaran Bapak. Memberikan kami kesabaran yang lebih lagi Bapak, karena dalam pandemi seperti ini Tuhan, kami belum bisa berkegiatan, beraktivitas di luar Tuhan secara bebas. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang sertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami. Kami boleh belajar memiliki iman sebesar biji sesawi, bahwa iman yang kecil, tapi kami percaya Tuhan, sekecil apapun iman kami percaya Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa untuk minggu depan adik-adik. Tetap percaya dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Percaya apapun yang sedang kalian alami, Tuhan Yesus pasti sanggup untuk melakukan buat kalian semuanya adik-adik. Tetap percaya dan tetap bersemangat. See you untuk Sabtu minggu depan. God bless you. Bye.